Dominasi bulu tangkis Indonesia di Hilo Open 2025 berlanjut, Sabar dan Reza melaju mulus ke babak 16 besar. Para pahlawan bulu tangkis kita kembali menunjukkan taringnya di kancah internasional, kali ini di ajang Hilo Open World Tour Super 500 yang bergengsi. Betul sekali. Pasangan ganda putra andalan kita, Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlavi Isfahani, yang kini bertengger di peringkat 11 dunia, sukses melanjutkan langkah mereka. Pertandingan yang digelar di Saarlandhalle, Jerman, pada Selasa malam waktu setempat, menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Mereka berhadapan dengan wakil Prancis, Adam Eloy dan Leo Rossi. Pertarungan berlangsung sangat ketat, terutama di game pertama. Kejar-kejaran angka terjadi, membuat para penonton menahan napas. Namun, Sabar dan Reza menunjukkan mental juara mereka. Benar, game pertama berhasil mereka amankan dengan skor tipis 22-20. Ini menunjukkan betapa krusialnya ketenangan dan pengalaman di poin-poin kritis. Di game kedua, mereka tampaknya sudah menemukan ritme permainan terbaiknya dan menang lebih meyakinkan. Ya, di game kedua, Sabar dan Reza tampil lebih dominan dan berhasil menutup pertandingan dengan skor 21-13. Kemenangan dua game langsung ini tentu menjadi modal yang sangat berharga untuk melangkah ke babak selanjutnya. Kemenangan ini pastinya memberikan suntikan semangat yang luar biasa bagi Sabar dan Reza. Mereka akan kembali berlaga di babak 16 besar Hilo Open 2025 pada hari Kamis 30 Oktober. Tantangan yang lebih berat sudah menanti di depan mata. Mereka akan berhadapan dengan pemenang dari pertandingan antara pasangan India, Prithvi Krishnamurti Roy, dan Sai Prakek Krishna Prasad, atau pasangan Prancis lainnya, Christo Popov dan Toma Junior Popov. Siapapun lawannya, kita yakin Sabar dan Reza akan memberikan yang terbaik. Namun, bukan hanya Sabar dan Reza yang bersinar. Pasangan ganda putra lainnya, Leo Roli Karnando dan Bagas Maulana, juga memulai turnamen ini dengan hasil yang sangat positif. Mereka berhasil menumbangkan pasangan senior dari Malaysia. Betul, Leo dan Bagas sukses mengalahkan Ong Yesin dan Theo Ii, yang notabene adalah pasangan yang sangat berpengalaman. Kemenangan ini menunjukkan bahwa para pemain muda kita tidak gentar menghadapi nama-nama besar di dunia bulu tangkis. Mereka menang dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-17. Menurut Bagas, kunci kemenangan mereka adalah tetap fokus dan tidak lengah sedikit pun, karena lawan mereka adalah pasangan yang sangat bagus dan berpengalaman. Di sisi lain, ada juga pasangan baru kita, Muhammad Rian Adianto dan Rahmat Hidayat. Perjuangan mereka untuk lolos tidak kalah heroiknya. Mereka harus bertarung hingga 3 game melawan pasangan Denmark yang sangat tangguh. Benar sekali, Rian dan Rahmat berhadapan dengan Rasmus Espersen dan Andreas Sondengaard. Pertandingan ini benar-benar menguras tenaga dan emosi, berlangsung selama 51 menit. Setelah kehilangan game pertama, mereka berhasil bangkit. Mereka kalah di game pertama dengan skor 17-21, namun semangat juang mereka tidak padam. Di game kedua dan ketiga, Rian dan Rahmat tampil luar biasa dan berhasil merebut kemenangan dengan skor identik, 21-14. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa pasangan baru ini memiliki potensi yang sangat besar. Perjalanan para atlet bulu tangkis Indonesia di Hilo Open World Tour Super 500 ini benar-benar menjadi sorotan utama bagi publik di tanah air. Tentu saja, prestasi ini bukan hanya soal kebanggaan nasional, tetapi juga menjadi penegasan bahwa bulu tangkis Indonesia memiliki masa depan yang cerah di panggung dunia. Turnamen ini adalah bagian dari rangkaian kompetisi internasional yang sangat penting. Pertandingan ini tidak hanya berjuang untuk meraih gelar, tetapi juga untuk mengumpulkan poin peringkat dunia yang sangat krusial. Setiap kemenangan yang diraih oleh para atlet kita menjadi indikator positif bagi perkembangan olahraga bulu tangkis di Indonesia. Semangat juang dan strategi permainan yang cerdas menjadi kunci dalam setiap pertandingan. Bagi Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlavi Isfahani, lolos ke babak berikutnya membuka peluang besar untuk meraih hasil maksimal di turnamen ini. Tantangan melawan pemain-pemain dari negara kuat seperti India atau Prancis akan menjadi ujian sesungguhnya bagi mental dan kemampuan mereka.
Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Fajar dan Fikri kembali mengamuk di lapangan. Kali ini mereka membungkam wakil Malaysia dalam laga super sengit di Hilo Open 2025. Puji Tuhan, 4 ganda putra andalan Indonesia berhasil melaju dengan mulus ke babak 16 besar Hilo Open 2025. Sebuah turnamen BWF Super 500 yang sangat bergengsi. Ini adalah awal yang sangat menjanjikan bagi skuad merah putih yang datang dengan kekuatan penuh. Benar sekali. Turnamen yang digelar di Saarlandhalle, Jerman ini benar-benar menjadi panggung pembuktian. Dan yang terbaru, pasangan yang paling ditunggu-tunggu, Fajar Alfian dan Muhammad Shoibul Fikri, juga sukses melewati rintangan pertama mereka di babak 32 besar. Betul, pertandingan mereka berlangsung pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2025, malam waktu Indonesia Barat. Fajar dan Fikri yang datang sebagai unggulan kelima benar-benar menunjukkan kelas mereka sebagai salah satu pasangan top dunia saat ini. Mereka menghadapi lawan yang tidak bisa dianggap remeh loh. Pasangan dari negara tetangga, Malaysia, yaitu Nur Muhammad Azrian Ayub Azrian dan Tan Wee Kiong. Kita tahu Tan Wee Kiong adalah pemain yang sangat berpengalaman, peraih medali perak Olimpiade. Tentu saja, nama besar Tan Wee Kiong selalu menjadi ancaman. Namun, Fajar dan Fikri tampaknya sudah sangat siap. Mereka langsung tancap gas sejak awal set pertama, tidak memberikan kesempatan bagi pasangan Malaysia untuk mengembangkan permainan mereka sama sekali. Strategi tekanan tanpa henti itu terbukti sangat efektif. Fajar Fikri berhasil mengunci set pertama dengan skor yang cukup meyakinkan, 21 melawan 16. Dominasi mereka di set pertama ini benar-benar mengirimkan pesan kuat kepada lawan. Namun, drama sesungguhnya terjadi di set kedua. Pasangan Malaysia jelas tidak mau menyerah begitu saja. Mereka mengubah taktik, bermain lebih sabar, dan mencoba memancing Fajar Fikri untuk membuat kesalahan sendiri. Pertarungan menjadi jauh lebih ketat dan menegangkan. Kejar-kejaran angka terjadi sepanjang set kedua. Skor sempat imbang berkali-kali, membuat para pendukung Indonesia yang menonton dari rumah ikut menahan napas. Ini bukan lagi sekedar adu teknik, tetapi sudah menjadi perang mental di atas lapangan. Fajar Fikri sempat berada di bawah tekanan saat lawan beberapa kali mencapai game point terlebih dahulu. Disinilah mental juara mereka diuji. Mereka tidak panik, tetap tenang, dan fokus pada setiap pukulan. Satu persatu, mereka berhasil menggagalkan kesempatan lawan. Dan pada akhirnya, melalui perjuangan yang luar biasa alot dan menegangkan, Fajar Fikri berhasil merebut set kedua dengan skor 24 melawan 22. Sebuah kemenangan straight set yang diraih dengan susah payah, namun terasa begitu manis. Kemenangan ini tidak hanya membawa mereka ke babak 16 besar, tetapi juga menjadi modal kepercayaan diri yang sangat penting. Selanjutnya, mereka sudah ditunggu oleh lawan yang tidak kalah berat, yaitu wakil dari tuan rumah Jerman. Pasangan Jerman itu adalah Bjarne Geis dan Johns Ralphie Jansen. Mereka pasti akan mendapatkan dukungan penuh dari penonton tuan rumah. Ini akan menjadi tantangan yang berbeda, bermain melawan atmosfer stadion yang kemungkinan besar akan sangat berisik. Geis dan Jansen sendiri lolos setelah melalui pertarungan 3 set yang sangat melelahkan melawan pasangan Prancis, Mile Katuen dan Lucas Reynor. Mereka menang dengan skor 15-21, 22-20, dan 21-19. Ini menunjukkan bahwa pasangan Jerman ini memiliki daya juang yang tinggi dan tidak mudah menyerah. Fajar Fikri harus mewaspadai semangat pantang menyerah mereka, apalagi dengan dukungan supporter yang akan melipat gandakan energi mereka di lapangan. Betul, tapi jangan lupakan, 3 ganda putra Indonesia lainnya sudah lebih dulu memastikan tempat di babak 16 besar pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober. Ini berarti kekuatan ganda putra kita benar-benar merata dan solid di turnamen ini. Selain Fajar Fikri, masih ada 5 wakil Indonesia lainnya yang akan berjuang. Dari lapangan 1, ada 2 wakil yang siap unjuk gigi.
Di partai ke-10, ada ganda campuran Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu. Pasangan Jafar Felicia yang merupakan unggulan keempat akan menghadapi lawan tangguh dari Denmark, Christopher Kolding dan Mette Werge. Pertandingan ini diperkirakan akan berlangsung sekitar pukul 20:35 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian di partai ke-14, sang maestro tunggal putra Jonathan Christiani. Jojo yang menjadi unggulan kedua akan melawan pemain asal India Tarun Manepali. Ini diperkirakan terjadi sekitar pukul 23:55 menit. Beralih ke lapangan 2, ada Ratu Bulu Tangkis kita, Putri Kusuma Wardani. Sebagai unggulan pertama, Putri KW akan menghadapi Anastasia Schreiber dari Denmark pada partai ke-15 yang akan dimulai pada hari Kamis dini hari sekitar pukul 00:45 menit. Masih ada lagi dari sektor ganda campuran. Di partai ke-16, pasangan Amri Shahnawi dan Nita Violina Marwah yang merupakan unggulan ke-8 akan melawan pasangan Ukraina, Oleksiy Titov dan Yevgenia Kantemir, sekitar pukul 1:35 menit. Dan yang terakhir, sebagai penutup perjuangan wakil Indonesia di hari itu, dari lapangan 3 akan ada ganda campuran Adnan Maulana dan Indah Cahyasari Jamil. Mereka akan bertanding di partai ke-16 melawan pasangan Inggris, Samuel Jones dan Lizzie Tolman, sekitar pukul 00:35 menit. Sebagai informasi tambahan, Hilo Open 2025 ini adalah turnamen dengan level BWF Super 500.